Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom saudara semua, apa kabar? Saya berdoa biar saudara semua dalam keadaan sehat dan baik, dilimpahi sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Saudara, seperti yang kita semua sama-sama tahu, kita mungkin dalam keadaan yang terlihat tidak ideal, tapi saya mau mengajak kita semua untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara, kita jangan terbawa pada keadaan, tapi saya mau mengajak kita semua untuk belajar untuk sama-sama mengucap syukur. Setiap hari mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dan atas apa yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Semua Tuhan baik. Amin, saudara. Nah, saudara, bersyukur sekali hari Minggu ini kita bisa sama-sama sharing firman Tuhan. Kita akan sama-sama bahas apa yang menjadi renungan kita selama bulan Maret ini, di mana kita sedang belajar dari seorang pribadi yang namanya Elisa. Nah, saudara, secara khusus hari ini kita akan bahas dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut tentang kisah tersebut, saudara, saya mengajak saudara untuk sama-sama mengerti bahwa Elisa atau nama Elisa memiliki sebuah arti, di mana artinya adalah Allah adalah keselamatan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi saudara dan saya.
Nah saudara, bukankah ini sesuatu berita yang sangat baik? Kenapa saya bilang suatu berita yang baik? Karena semua manusia hari-hari ini butuh yang namanya selamat, saudara. Nah kalau saudara lihat hari-hari ini apa yang manusia semua lakukan, itu semata karena ingin selamat. Saya kasih contoh, kalau saudara menemukan beberapa orang panik membeli bahan stok makanan. Saudara, ketika orang membeli bahan makanan secara berlebihan, itu tentu bukan karena mereka sedang lapar, saudara ya. Tentu juga bukan karena habis dapat bonus, sehingga bisa belanja semua dengan banyak. Tapi kenapa, saudara? Tapi karena mereka mau selamat di tengah bencana virus seperti sekarang ini. Saudara, karena mereka percaya kalau mereka punya stok makanan yang cukup, mereka akan selamat gitu, saudara. Nah, saudara, kita juga menemukan orang yang berebutan beli masker, sehingga kita susah dapat masker sekarang ini, saudara ya. Nah, saudara, bukan karena sekarang tampil pakai masker itu keren gitu, saudara ya. Tapi saya tahu bahwa mereka mau selamat, sehingga mereka berebutan beli masker. Saudara, kenapa? Karena mereka percaya kalau pakai masker, virus nggak bisa masuk sehingga bisa selamat. Nah, saudara, jadi semua manusia membutuhkan namanya selamat. Tapi seringkali kita semua juga lupa bahwa keselamatan itu, saudara, bukan setelah untuk kehidupan kekal yang nanti aja. Tapi Tuhan juga rindu untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya di kehidupan sekarang saat ini. Nah saudara, jadi ketika kita merindukan selamat di tengah-tengah keadaan yang gak enak ini, saudara. Mungkin selamat dari virus, mungkin selamat dari pekerjaan kita, mungkin selamat dari bisnis kita yang sementara harus tutup dulu. Selamat dari pendidikan anak-anak yang harus libur dulu. Banyak hal, saudara. Saudara, ketika kita membutuhkan selamat dan keselamatan itu di kehidupan saat ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk jangan panik cari selamat itu sana-sini, tapi kita mau cari Tuhan, saudara. Nah, saudara, hal itu tergambar juga sebenarnya dari kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, yang tadi di awal saya mengajak kita untuk membahas ayat itu bersama-sama. Nah, saudara, tapi saudara nanti bisa baca sendiri. Dalam kisah tersebut, saudara, sebenarnya ada kisah seorang janda yang juga sedang mengalami satu masalah atau kesusahan yang luar biasa. Di mana kalau bahasa ininya ada penagih hutang yang akan mengambil anak-anak janda tersebut, saudara. Karena kesulitan dalam membayar tanggung jawab kewajibannya. Nah, tapi saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat apa yang janda tersebut lakukan di tengah ketika dia menghadapi masalah dan tantangan tersebut. Nah, saudara, menarik di situ katakan ia mencari Elisa, saudara. Nah, saudara, sekali lagi Elisa berarti Allah adalah keselamatan kita. Nah, saudara, kenapa dia cari Elisa? Jelas karena janda tersebut butuh untuk selamat. Dan lebih dari itu, saudara, karena ia juga percaya bahwa Elisa bisa kasih dia selamat. Nah, saudara, pada zaman itu orang datang kepada Tuhan melalui nabi atau hamba Tuhan. Tapi saudara dan saya saat ini sangat bersukacita dan beruntung. Karena keselamatan sudah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, lewat kisah 2 Raja-Raja 4 tadi, saya mengajak kita juga untuk boleh belajar. Bagaimana ketika saudara merindukan selamat, di tengah keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, saya mengajak kita untuk belajar seperti janda tersebut. Kita mau sama-sama cari Tuhan dan minta arahan daripada Tuhan. Saudara, kita lihat janda ini sebenarnya mungkin bisa melakukan hal apapun yang lain untuk selamat. Saya kasih contoh, mungkin dia bisa menikah lagi, dia bisa menjual apapun yang dia punya mungkin, atau apapun lah yang dia bisa lakukan, saudara. Nah, tapi saudara, janda ini memutuskan tidak melakukan caranya sendiri untuk selamat. Tapi dia cari Tuhan dan dia minta arahan dari Tuhan. Saudara, biarlah ini yang menjadi apa yang kita lakukan saat-saat ini. Ketika saudara mungkin sedang bingung, saudara kita mungkin gak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara mungkin takut, saudara kita mungkin ingin selamat, tapi kita nggak tahu harus bagaimana.
Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama cari Tuhan dan minta arahan daripada Tuhan. Saudara, Dia adalah keselamatan untuk saudara dan saya. Saudara, di dalam Dia ada keselamatan. Dan bahkan keselamatan itu sebenarnya sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tinggal saudara dan saya mau gak percaya sama Dia. Mau keselamatan itu ada pada Dia. Saudara, jadi saya dorong ayo kita lewat waktu-waktu ini kita mau sama-sama cari Tuhan lebih lagi. Minta arahan Dia lebih lagi. Ambil waktu berdoa pada Tuhan. Baca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya ketika kita melakukannya sama seperti apa yang janda itu alami, saudara. Dia kemudian mendapatkan satu arahan. Dia mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga kemudian mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga kemudian dia bisa keluar dari persoalannya dengan selamat. Dan saya juga percaya itu berlaku buat saudara dan saya mulai hari ini. Saudara, mungkin saudara dan saya juga bingung. Saudara dan saya nggak punya apa-apa. Sama seperti janda tersebut. Dikatakan dia hanya punya sebuah buli-buli minyak. Saudara, sebuah buli-buli minyak itu kalau saya gambarkan mungkin seukuran satu botol kecap yang kecil sekali. Saudara, dia cuma punya segitu. Nah, saudara dan saya mungkin cuma punya sedikit hal untuk bisa selamat. Secara manusia rasanya ini nggak bisa. Saudara mungkin nggak punya masker yang memadai. Saudara mungkin nggak punya stok makanan yang memadai. Saudara mungkin cuma punya stok persediaan cadangan untuk bertahan hidup di tengah nggak bekerja ini mungkin hanya sekian waktu. Nah, saudara, tapi di atas apapun keterbatasan yang kita punya, saudara, saya mendorong kita cari Tuhan. Bukan cari solusi sana-sini dengan panik. Bukan cari selamat sana-sini dengan panik. Tapi cari Tuhan dan percaya kepada Dia. Saudara, ketika kita cari Dia, saya percaya mujizatnya tidak pernah terlambat. Dan ada cara Tuhan yang melebihi cara yang bahkan kita manusia pernah pikirkan. Sama dengan apa yang janda itu alami, saudara. Dikatakan di sana dalam kisah tersebut, Elisa meminta kepada janda tersebut untuk meminta bejana-bejana kosong kepada tetangganya. Yang kemudian dia tuang buli-buli minyak tersebut sehingga penuh semua bejananya. Nah, saudara, ada cara Tuhan yang saudara gak pernah pikirkan dan bayangkan. Saudara, Tuhan cuma minta saudara mengandalkan Dia saat ini. Percaya kepada Dia, cari Dia. Minta hikmat daripada Dia. Terus haus akan Dia. Cari Dia lebih dan lebih lagi. Saudara, di tengah banyak berita yang mungkin gak enak, saudara jangan panik. Jangan kita banyak masukin sesuatu yang negatif. Berita-berita yang mungkin membuat saudara semakin lemah. Tapi saudara, kita perlu cari Tuhan lebih lagi. Sehingga menumbuhkan iman percaya saudara pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang adalah juru selamat. Yang spesialisnya menyelamatkan saudara, Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Amin, saudara. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau menjadikan Kau juru selamat bagi hidup kami saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup dan mampu dan mau menyelamatkan kami. Tuhan, kami nggak tahu caranya Engkau bekerja, tapi kami cuma mau percaya kepada Engkau. Kami mau berserah hanya kepada Engkau. Dan kami mau cari Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Engkau yang menjadi keselamatan bagi mereka. Kami percaya ketika Engkau menjadi keselamatan bagi siapa mereka. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada sukacita Tuhan. Ada pengharapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin menakutkan bagi mereka sekalipun. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menjaga, Engkau yang memproteksi, Engkau yang melimpahkan kasih karunia-Mu melimpah-limpah, keselamatan yang berasal daripada Engkau bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang percaya, kita mau katakan, amin. Saudara semua diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh